Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik PJOK. Ini adalah bab 1 tentang aktivitas permainan. Ada berbagai macam permainan yang mengasihkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Permainan ini membutuhkan keahlian, tapi bukan berarti yang tidak ahli tidak boleh memainkannya. Jadi ada banyak sekali permainan, dan itu nggak hanya orang yang ahli saja, tetapi orang yang tidak ahli juga bisa memainkannya. Semua permainan biasanya dibuat untuk semua orang dengan kemampuan yang berbeda. Namun demikian, semua permainan olahraga mempunyai gerak dasar yang harus dikuasai. Sekarang kita akan melatih tubuh kita untuk menguasai gerak dasar tersebut. Jadi kita akan belajar tentang penguasaan gerak-gerak dasar dalam permainan. Sudah siap? Yang pertama kita akan belajar tentang latihan jalan. Nah, dalam latihan jalan ini ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama kita akan belajar tentang jalan di tempat. Latihan jalan di tempat dapat melatih gerakan kaki. Jadi jalan di tempat itu bisa melatih gerakan kaki kita. Cara untuk melakukan jalan di tempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan harus tegap, arahkan pandangan lurus ke depan, angkat kaki bergantian, kepalkan tangan dan ayunkan sejajar dengan dada secara bergantian. Nah, untuk jalan di tempat ini kita sering melihat gerakan ini pada saat upacara bendera. Jadi, kalau kita melihat petugas pengibar bendera, biasanya mereka melakukan gerakan ini. Selanjutnya adalah gerak jalan. Gerakan ini sering dilombakan dalam berbagai acara. Siapa yang sudah pernah ikut lomba gerak jalan, angkat tangannya, ayo. Gerakan ini membutuhkan kekompakan dan kebersamaan. Ada beberapa cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama, posisi badan harus tegap, tidak boleh bungkuk. Arahkan pandangan lurus ke depan, jangan lihat kanan kiri tapi pandangan harus ke depan ya. Langkahkan kaki kanan dan kaki kiri bergantian. Kemudian ayunkan tangan kiri dan kanan secara bersamaan. Lalu ayunkan tangan sejajar dengan bahu. Gunakan aba-aba, memakai hitungan. Kemudian yang ketiga adalah jalan jinjit. Jalan jinjit dilakukan dengan bertumpu pada ujung kaki. Nah, kalau melakukan gerakan jalan jinjit ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, kaki bisa keseleo nanti ya. Jadi gerakan jalan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama dengan teman. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus berdiri dengan tegak, lalu arahkan pandangan lurus ke depan, lalu berjinjitlah dengan kedua kaki dan berjalanlah ke depan. Yang selanjutnya adalah jalan jongkok. Jalan jongkok adalah berjalan dengan posisi badan jongkok. Jadi badannya itu jongkok. Letakkanlah tangan kalian di tengkuk. Jadi diletakkan di tengkuk. Tengkuk itu di bagian belakang leher ya. Lakukan berjalan dalam posisi jongkok. Yang selanjutnya adalah jalan satu kaki. Nah, jalan satu kaki dapat melatih otot kaki kita menjadi kuat. Jadi kalau yang ingin otot kakinya kuat, bisa melakukan jalan satu kaki ini. Tapi jangan terus-terusan ya. Selain itu, latihan ini melatih keseimbangan tubuh. Cara melakukan jalan ini adalah sebagai berikut. Berdirilah tegak, lalu arahkan pandangan lurus ke depan, tekuklah salah satu kaki, lalu berjalanlah dengan melompat kecil dan lakukan secara bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya adalah jalan di atas balok. Nah, jalan ini berguna untuk melatih keberanian dan keseimbangan tubuh. Cara melakukan seperti apa? Yang pertama adalah berdirilah dengan tegak di atas sebuah balok. Cari balok dulu, kemudian kalian berdiri dengan tegak. Kemudian arahkan pandangan lurus ke depan, rentangkan kedua tangan. Jadi tangannya direntangkan seperti yang ada pada gambar. Kemudian langkahkan kaki pelan-pelan, lakukan secara berulang sampai kamu tidak perlu merentangkan tangan lagi. Dilakukan berkali-kali sampai kalau sudah benar-benar seimbang, bisa tangannya tidak perlu direntangkan lagi. Yang selanjutnya adalah jalan dengan mata tertutup. Nah, ini yang paling seru ini. Nah, jalan dengan mata tertutup menguji keberanianmu. Selain itu juga menguji ketepatan kamu dalam berjalan lurus. Jadi mau dilihat bisa jalan lurus nggak dalam mata keadaan tertutup ya. Terus lakukanlah dengan pelan-pelan dan hati-hati. Nah, untuk membuat latihan jalan dengan menutup mata ini menjadi menyenangkan, bisa dibuat dengan sebuah permainan. Cara permainannya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi, ikatlah sebuah balon yang ditiup, tiup balon kemudian diikat. Kemudian, buat jarak antara kamu dan balon itu sekitar 10 meter, dibuat jarak 10 meter. Terus tutup mata dengan kain, matanya ditutup dengan kain. Lalu
berjalanlah menuju balon itu, dikira-kira balonnya sebelah mana, kemudian dikira-kira kalian jalan menuju balon itu, kemudian kalau sudah kira-kira sudah pas balonnya, kalian bisa pecahkan dengan sebuah jarum. Nah, dalam setiap gerakan tadi kalian harus menjaga keselamatan diri kalian. Ketika melakukan permainan ini kita harus selalu berhati-hati. Yaitu dengan apa hati-hatinya? Dengan cara disiplin menaati peraturan yang ditetapkan dan memperhatikan lingkungan tempat bermain. Pilihlah tempat yang aman dan nyaman. Jadi cari tempat yang aman ya. Jangan cari mungkin yang di pinggir sungai, nanti bisa kejebur, atau yang di dekat dengan jalan raya, tidak boleh. Jadi benar-benar cari tempat yang aman dan nyaman dan juga tidak licin dan tidak membahayakan. Nah, hal tersebut harus selalu diperhatikan agar kita terhindar dari kecelakaan. Oke, ini materi PJOK kita hari ini. Untuk minggu ini kita hanya akan belajar teori. Untuk minggu depan kita akan mempraktekkan semua jalan, macam-macam jalan yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini adalah teori, minggu depan kita praktek. Jadi jangan lupa belajar terus ya nak. Tugasnya hari ini adalah tuliskan cara melakukan jalan di atas balok. Nah, ingat gak tadi cara melakukan jalan di atas balok seperti apa ya langkah-langkahnya ya? Nah, kalau sudah ingat dan kalian tahu, tulis di buku tugasnya. Setelah itu, kerjakan PR-nya. PR-nya yaitu tuliskan macam-macam gerakan jalan yang sudah kita pelajari. Nah, tadi kira-kira ada berapa macam gerakan jalan ya? Nah, setelah itu kalau kalian sudah tahu, ditulis di buku PR-nya ya. Nah, Miss Ninja rasa sudah cukup hari ini pertemuan kita. Jadi semangat belajarnya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan untuk pelajaran tematik PJOK. Tuhan Yesus memberkati.